Karena angan-angan itu bisa lari ke sana kemari aja karena dia tidak terfokus. Sederhananya seperti itu. Kalau kita sekarang sudah terfokus ke napas, diharapkan kesadaran kita bangkit untuk yaitu tadi melihat Tuhan di dalam sholat kita. Karena sholatnya orang makrifat itu bukan menyembah, sudah mengesahkan diri dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah esa dengan kita karena meliputi kesadaran kita yang terpisah terkadang sih. Kita merasa jauh dari Tuhan, merasa sendirian karena belum kenal Tuhan. Maka Tuhan selalu beserta kita setiap waktu, tidak pernah terpisah. Nah, yang terpisah yaitu tadi yang di dalam kubur mereka masuk tidak mengenal Tuhan, akhirnya celaka, terpisah. Itikat mereka asal dari tanah kembali ke tanah. Ini yang tidak boleh sih. Tanah harus diteruskan lagi. Makanya tadi dari tanah dari anasir tanah dia kembali ke Tuhan. Tanah ke air, air ke angin, angin ke api, api ke nur. Nah, sempurna. Seperti itu. Oleh sebab itu jangan sampai jasad kita hancur lebur di kubur. Kasihan sih ya. Jangan sampai terpisah. Karena ada mengesahkan diri kita dengan Tuhan melalui asik dengan ibadah keluar masuknya napas itu loh dirasakan. Ya Allah, maksudnya merasakan seperti apa tuh? Oh, ternyata ketika kita menggigit cabai yang terasa apa? Pedas, otomatis ya Bu. Ketika kita mengecap garam, otomatis asin. Ketika kita merasakan gula, otomatis manis. Ketika kita mengecap napas, otomatis ketemu dengan Tuhan. Ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Tuhan jangan dicari, sudah nyata menjadi nur Allah. Dikatakan zat, nyatanya ruh di dalam tubuh kita. Nyatanya ruh, dia keluar masuk supaya dikenal. Dikatakan siapa napas? Ya Allah, napas bukan Tuhan, tetapi napas tajali daripada Tuhan itu artinya napas tidak terpisah dengan tuh. Paham gak? Itu yang kita mesrakan Bapak Ibu. Supaya apa? Semakin kita nikmat, semakin kita mesra, diharapkan ketika akhir kehidupan kita, jasad, batang tubuh, badan jasmani bisa tergulung. Yang namanya insan, ya. Yang namanya insan ini, ketika kita ingin husnul khotimah, ya Bapak Ibu, harusnya batang tubuh ini nanti akhirnya digulung dengan nur Muhammad. Jasad ini kalau tidak bisa digulung tahu ya Bapak Ibu ya, digulung dengan nur, maka dia akan hancur loh, dimakan cacing, dimakan tanah di alam kubur, karena tidak pernah mengesahkan dengan Tuhan. Mengesahkan lewat napas. Napas itulah nanti yang gulung jasad menjadi cahaya, kembali ke asal cahaya itu tadi. Tapi ini bagaimana bagaimana roh ini bisa menyelamatkan jasad? Ketika hidup, jasad sering kita pakai untuk maksiat. Bagaimana? Mungkin atau tidak?
Tidak mungkin. Kebanyakan yang terkena imbas daripada maksiat itu anggota tubuh kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, nanti setiap anggota tubuh akan bersaksi. Betul kan? Kenapa? Karena anggota tubuh itu bukan milik kita, Bapak Ibu. Makanya hati-hati ya Allah. Hidup tinggal separuh aja ini nah, ya Allah. Ya. Kalau sampai 85 tahun, alhamdulillah, berarti bonus. Kanjeng Nabi kita aja hanya 63 tahun. Ketika makin bertambah usia, tetapi tidak membawa keberkahan, artinya Tuhan menangguhkan hukuman artinya ditambah umur itu sia-sia aja. Tambahi. Supaya banyak oleh-olehnya nanti yang dibawa dari api neraka. Semua muslimin dan muslimat pasti masuk surga. Tapi kan mampirnya ini yang membahayakan. Bapak Ibu kena api sebentar aja rasanya sakit sekali. Maksud saya paham ya di sini. Oleh sebab itu janganlah berkhianat dengan Tuhan. Apa sih maksudnya kita belajar ilmu ketuhanan ini? Supaya hati-hati hidup, jangan semaunya. Itu loh maksudnya. Supaya Allah itu ridho dengan kita. Kalau Allah ridho dengan kita, kita rajin merasakan tajalinya melalui napasnya, kita anteng, kita selalu menebar kebaikan yang menyebabkan Allah ridho kepada kita, maka kita dikatakan menjadi pemegang kunci surga. Kenapa? Ketika kita sudah mesra dengan napas, artinya tubuh kita sudah berkalimah la ilaha. Paham ya? Walaupun tidak kita lapaskan, walaupun tidak kita ucapkan, dan nanti ketika kita di ujung kepulangan kita menuju kepada Tuhan, tidak harus mengucap Bapak Ibu, kita sadar sudah, kita pegang kunci, yang pulang bukan aku, dari Allah kembali kepada Allah. Aku sudah tidak ada. Itu yang kita kikis dengan rajin belajar. Oleh sebab itu ketika pagi hari dihidupkan, maka itu tadi sadari amanah dari Tuhan. Kita ini dihidupkan tidak semau kita, ada maksud dan tujuannya, mengemban amanah untuk bertaubat. Artinya apa? Apakah hari ini kita mengulangi lagi kesalahan kita yang kemarin? Artinya kita mempermainkan Tuhan. Gitu. Kemarin kita sudah tahu lepas duhur, lepas asar, ketika dihidupkan kita terjang lagi. Kita sering mencemooh orang, kita sering buruk sangka sama orang, artinya diulang-ulang lagi. Dan seperti itu. Dan ketika orang sudah tidak merasa mempunyai amanah, maka di dalam hidupnya ketika dia bangun, dia mengejar gemerlapnya dunia. Ini supiah Bapak Ibu. Supiah itu tempatnya di mata. Oleh sebab itu, ketika kita tidak bisa menjaga pandangan mata, yang dikhawatirkan kita terbiasa dengan mencuri. Tidak punya motor bagus, tetangganya punya motor, nah motornya diambil pulang. Seperti itu. Supiah pintu masuknya di mata. Oleh sebab itu kita harus sering menjaga pandangan mata kita. Kalau al-wama tadi di mana? Pintu masuknya di mulut. Oleh sebab itu ketika
orang tidak mampu mengendalikan nafsu alwamahnya, maka yang keluar kata-katanya tidak pernah membawa manfaat. Kata-katanya hanya menimbulkan kemudaratan, mencaci maki, memfitnah, menggibah, mengadu domba, membicarakan kelemahan, kejelekan, kekurangan, kesalahan, cacat orang. Alwamah. Yang dituruti makanan, perut yang diutamakan. Perut dan bawah perut. Perut dan bawah perut. Itu. Jadi ketika kita menuruti nafsu-nafsu yang seperti ini, derajat kita akan jatuh di bawah derajatnya hewan. Paham nggak Bapak Ibu? Hewan sama anaknya itu sayang. Tapi kalau sekarang saya lihat berita, Masya Allah, orang tua bisa membunuh anak, anak membunuh orang tua, gara-gara warisan saja. Masya Allah. Rupiah dijaga, mata itu dijaga, disyukuri yang ada, jangan mencari yang tidak ada. Diberi makan hari ini, diberi sehat, diberi tempat berteduh, alhamdulillah. Artinya ketika bersyukur, nyatakan dengan istiqomah dalam ibadah. Jangan hanya mengucap alhamdulillah tapi sholatnya kocar kacir. Belajar ma'rifat, sholatnya harus to'at. Orang belajar ilmu ma'rifat itu sholatnya harus rajin, karena semakin mengenal Tuhan, semakin rindu selalu bertemu dengan Tuhan melalui sholat. Sholat 5 waktu untuk jasad batang tubuh dikatakan syariat. Sholat ruhani ibadah Muhammad dikatakan sholatul daim, dengan merasakan napas. Artinya merasakan kehadiran Tuhan tanpa dilapaskan pun napas itu sudah berzikir. Nah, itu tidak boleh lepas. Artinya 24 jam kita di dalam ibadah. Itulah. Dan itu harus diperbaiki kualitasnya secara terus-menerus. Jadi sibuklah dengan diri sendiri, jangan sibuk mengurusi aib orang, kekurangan orang, kesalahan Berarti kita melihat orang, bukan melihat hakikat orang itu ya seperti itu tadi. Ketika saya melihat baju Bapak Ibu, yang saya lihat adalah kapas. Ketika saya melihat kezohiran Bapak Ibu, yang saya lihat hanyalah dia. Dia siapa? Aku siapa? Allah. Ya Allah, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, ketika pandangan sudah seperti itu, mustahil kita melihat seseorang dengan kebencian. Mustahil. Oleh sebab itu, puncak ajaran agama Islam ialah kasih sayang. Artinya bohong ketika orang belajar agama tapi masih tidak bisa memanusiakan manusia, tidak bisa menghargai dan menghormati saudaranya yang seiman. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir apa ini tadi? Mutmainah itu apa Bapak Ibu? Nafsu yang tenang. Tapi ketika nafsu itu sudah tenang, rawan. Nah ini, rawan timbul rasa akuan. Aku yang alim, aku yang hebat, aku yang paling dekat dengan Tuhan. Mentang-mentang sudah belajar ma'rifatullah, lalu ilmunya dibicarakan tidak tahu tempat, di warung ngobrol sama temannya ma'rifat di warung. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.